Perkenalkan, nama saya Nana Maulina SPG. Saat ini saya sedang mengajar di SMA Negeri 1 Tanah Jambuaya. Saya sedang mengikuti perkuliahan atau PG dalam jabatan kategori 1. Berikut ini adalah tampilan praktik pengalaman lapangan belajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk memberkahi pembelajaran kita pada hari ini, maka lebih baik ya kita membaca doa dulu. Silakan ketua kelas Muhammad Taufiq Rahman memimpin doa. Untuk memulai belajar pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan doa yang kita baca dijawab oleh Allah untuk menerangkan hati kita. Dan sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu ini siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hari ini ya, kita mau belajar daripada pertemuan sebelumnya. Siapa yang ingat kira-kira pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Mengenai perkembangan dan Ada yang bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu apa sih? Kenapa makhluk hidup itu perlu makanan? untuk sumber energi bagi makhluk hidup. Ya, tidak. Ibu memberikan tugas apa? Membawa nasi. Membawa nasi. Oke, silahkan dikeluarkan nasinya. Oke, tugas kita adalah ya, kita melakukan demonstrasi mengenai makanan yang kita makan ya. Oke, yang pertama nasi yang kalian bawa silahkan makan dengan menggunakan bantuan daripada mie. Lalu yang satu lagi tidak perlu dikunyah dan bercampur dengan air, langsung ditelan. Jadi lihat perbedaannya bagaimana ya. Dari dua perlakuan tadi ya, bagaimana rasanya sih yang kalian makan? Ada rasa manisnya, oke. Tapi tadi ada pada saat kita memakan nasi tanpa dikunyah dan bercampur dengan air liur. Bagaimana rasa nasi itu? Oke. Mengapa nasi putih yang kita makan tadi itu terasa manis dalam mulut? Ada enzim berperan tadi ya untuk mengubah nasi yang kita makan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama mengenai komponen penyusun enzim, mampu mengidentifikasi komponen apa di dalam enzim. Yang kedua, mendeskripsikan sifat-sifat enzim itu seperti apa. Ketiga, mendeskripsikan cara atau mekanisme kerja enzim itu. Kemudian yang keempat, kita juga harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja daripada enzim. Kenapa dia bisa cepat? Kenapa enzim itu bekerjanya lambat? Apa faktor yang mempengaruhi? Berikutnya menentukan nomenklatur dan fungsi enzim di dalam proses metabolisme. Jadi silahkan bergabung di kelompok yang sudah dibagikan pada minggu yang lalu. Mendapatkan LKPD dan modul pembelajaran. Sebelum kita mengisi LKPD ya, identifikasi masalah yang ada di dalam LKPD secara bersama-sama di dalam kelompok, maka terlebih dahulu kalian memperhatikan video ya, video mengenai enzim berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Komponen enzim ada dua ya, protein dan non protein. Yang protein disebut apoenzim, yang non protein disebut gugus prostetin. Sifat-sifat
video pembelajaran yang sudah anak-anak ibu lihat tadi ya. Kemudian dengan modul pembelajaran yang sudah ibu bagikan, ini kamu identifikasi dengan masalah-masalah yang ditemukan dalam LKPD. Di dalam kelompok di dalam mengerjakan LKPD. Setelah selesai, kita akan melakukan presentasi. Ya, silahkan mengerjakan LKPD secara bersama-sama. Baca modulnya, kemudian dari berdasarkan video yang sudah ibu tampilkan juga bisa dilihat ya dan dijawab. Silahkan. Jangan lama, kita punya waktu tidak lama. Ya. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biokatalisator akan menjawab pertanyaan nomor 3. Deskripsikan cara kerja enzim berdasarkan teori kunci gembok dan kecocokan terinduksi berdasarkan video yang telah kita amati. Tentunya, enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Ada dua teori yang dapat menerangkan kerja enzim terhadap substrat, yaitu teori gembok dengan anak kuncinya atau lock and key teori yang akan dijelaskan oleh rekan kami Suci Fadila, dan teori kecocokan yang terinduksi atau industri teori yang akan dijelaskan oleh rekan kami Imelda Amanda. Teori gembok dan kunci atau lock and key, menurut teori ini suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis sel saja yang akan berkaitan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Teori kecocokan terinduksi industri. Menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi enzim agar dapat mengikat substrat tersebut. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roka dari kelompok spesifik ingin bertanya kepada kelompok biokatalisator. Apa yang paling membedakan teori kunci gembok dengan teori kecocokan terinduksi? Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok spesifik. Itu kami akan berguru dengan rekan-rekan kelompok saya. Baik, akan dijawab oleh rekan kami Tahara Ananda. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok spesifik. Jadi, yang sangat membedakan antara teori gembok dan kunci dan juga kecocokan teridentifikasi adalah kalau teori kunci gembok, dia merupakan suatu enzim yang hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja. Sedangkan pada teori kecocokan terinduksi, sisi aktif mengubah bentuk enzim agar dapat mengikat substrat non-polis. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada apakah itu gugus flow testing atau disebut juga dengan senyawa kompleks. Nah, kita lihat ya di komponen produksi enzim itu yang pertama tadi ya, komponennya itu terdiri dari senyawa protein dan non protein yang disebutnya gugus protestik. Nah, yang dibagi dua itu senyawa non protein terdiri dari kofaktor dan koenzim. Koenzim itu senyawa organik kompleks. Kalau kita lihat di komponen enzim yang berwarna biru ini, nah ini adalah senyawa yang senyawa protein ya. Penyusun enzim itu terdiri dari protein bagian besarnya. Kemudian yang non protein ini adalah kofaktor yang berwarna ungu dan yang berwarna biru. Main dia gitu ya, itu disebut dengan koenzim. Anak ibu bisa melihat ketika terjadinya proses pembuluhan darah. Darah kita keluar akibat luka yang ditimbulkan. Yang pertama sekali itu akan keluar adalah ya, kira-kira apa itu trombokinase? Enzim. Nah, enzim ini aktif mengeluarkan protombin. Protombin ini bisa berubah menjadi trombin karena apa dia? Karena ada dibantu oleh ion Ca dan vitamin K. Pertanyaan sekarang, manakah yang termasuk ke dalam kofaktor atau bagian enzim yang
Ya, CA. Sifat enzim itu juga bisa digunakan berulang kali selama enzim tadi tidak rusak ya. Ketika sudah rusak, bisa jadi karena suhu mungkin terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan enzim tersebut rusak. Membedakan cara kerja enzim. Jadi ada dua teorinya. Berdasarkan teori gembok dengan anak kunci dan berdasarkan teori kecocokan reduksi. Cara kerja enzim ada substrat. Kemudian ada enzim. Coba perhatikan. Sisi aktif enzim ini sama tidak? Apakah bisa masuk dengan substratnya? Nah, yang dilakukan oleh si enzim membuat sisi aktif ini persis sama dengan substratnya, sehingga substrat dengan enzim ini cocok. Itu yang dilakukan. Makanya namanya teori kecocokan reduksi. Yang nggak cocok berusaha dicocokkan. Artinya apa? Dengan cara dibuka sisinya, yang tadi sisinya model seperti telur yang sudah pecah cangkangnya, kemudian diubah supaya substratnya bisa masuk, sehingga hasil akhirnya adalah faktor-faktor yang mengerti kerja daripada enzim. Apakah kerja enzim hanya dipengaruhi oleh suhu saja? Ada pengaruhnya, yaitu ada pengaruh pH, kemudian ada pengaruh konsentrasi enzim, satu lagi pengaruh zat penambah. Kita lihat amilase berapa ini? 7. Berarti masuk. Iya, suasana netral. Kalau suasana netral terdapat di mana? Kalau di dalam tubuh manusia. Di mulut. Iya. Enzim itu diberikan sesuai dengan nama substratnya. Akhirannya adalah ase. Contohnya enzim amilase yang berfungsi memecah amino menjadi amilasa. Silakan ambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Ya, silakan Alia. Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Secara kimia, enzim terdiri atas dua bagian, protein yaitu apoenzim dan non-protein yaitu gugus protestin yang ditemukan dalam sel makhluk hidup. Kemudian ada dua teori yang dapat menerangkan kerja enzim, yaitu teori gembok dan kunci serta teori kecocokan terinduksi. Adapun faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu suhu, perubahan pH, enzim dan substrat, serta inhibitor enzim. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alia yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Berikutnya untuk menguji kita di dalam pembelajaran pada hari ini, silahkan dibuka pena, kemudian dilihat di Google Form itu sudah hadirkan. Silahkan dikerjakan soalnya. Sudah? Kalau sudah, nanti hasilnya bisa dibagikan. Oke, tadi hasil pengamatan ibu kelompok terbaik adalah kelompok datang. Ya, ini juga mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih Bu. Sekarang boleh dituliskan ya, apa praktik pembelajaran terbaik yang kamu dapatkan di hari ini? Ya, silakan cepat-cepat. Apa yang kamu dapatkan hari ini dari pembelajaran mengenai enzim? Silakan dituliskan. Tuliskan apa yang kamu dapatkan. Kemudian ditempel di depan ini. Apa yang kamu pelajari? Sini ditempel. Kita baca satu orang ya.